Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Panjaitan tegaskan rencana pembentukan Family Office tidak akan gunakan dana APBN. Sebelumnya Menteri Keuangan RI Purbaya sempat tolak Family Office dibangun dengan dana APBN, namun persilahkan Dewan Ekonomi Nasional dirikan Family Office asal anggarannya tidak dari kas negara. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tak masalah Family Office dibangun tanpa anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Luhut, Family Office bisa dikembangkan dengan biaya individu atau kelompok yang menaruh uangnya di dalam Family Office. Nggak ada yang salah itu, ya memang nggak ada yang mau dibiayain. Nanti bagaimana Opung itu pembangunannya dari mana? Apa ya? Skema pembiayaan of Family Office dari mana? Yang biayanya dia sendiri, kan orang yang taruh duitnya di situ. Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia menginvestasikan dari proyek-proyek Indonesia gitu yang kita pajakin. Sebelumnya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak memakai dana APBN untuk membangun Family Office di Indonesia. Namun ia mempersilahkan Dewan Ekonomi Nasional mendirikan Family Office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan. Saya fokus. Alokasi anggaran tepat, nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Pembentukan Family Office merupakan gagasan Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD minta KPK tidak pasif usut dugaan korupsi pembangunan WUSH. Ia pun meminta KPK panggil ekonom senior Antoni Budiawan terkait dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi minta Mahfud MD mantan Menko Polhukam membuat laporan terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Mahfud dalam podcast di akun YouTube-nya. Terkait hal itu, Mahfud MD menilai KPK seharusnya bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Mahfud juga meminta KPK memanggil ekonom senior Antoni Budiawan sebab dialah yang sampaikan dugaan markup dalam proyek WUSH. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUSH di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menanggapi terkait dugaan markup di proyek kereta cepat WUSH yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. KPK berharap apa yang diinformasikan oleh Mahfud memiliki data pendukung. Sementara itu, menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut kemungkinan hanya penyesuaian kurs mata uang asing. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum berinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah masyarakat atau apa ya. KPK
punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke Ya, untuk minta biar ditelaah dulu di level kedeputian, apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Ya. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak, yang mungkin ada markup mungkin ya, itu padu konstruksi. Waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang, 1 pilar tuh 50 M, ya kan? Nah, mungkin dari situ mungkin tanah. Nah, tanah ini masih di itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia ya bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar. Nah, situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar. Itu berpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge, karena tidak di hedging, ya ngikut terus. Semakin tinggi kursnya, semakin mahal. Sebelumnya, dugaan markup di proyek kereta cepat WUS mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah, sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible. Rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat WUS yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Kami undang Bapak Ibu
Saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 RI Jokowi ditanyai mengenai kereta cepat Wush. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Terkait bus yang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak? Tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan ke Fakultas Kehutanan Pak?